pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan pustakawanan, serta memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan juga pelayanan di perpustakaan. Apa itu hak cipta? Hak cipta merupakan salah satu hak yang dilindungi secara internasional melalui perjanjian internasional dan mengharuskan negara-negara anggota untuk meratifikasinya menjadi undang-undang negara. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Hak cipta juga bersifat khusus, yang artinya hanya pencipta atau pemegang hak ciptalah yang berhak menggunakan karyanya. Orang lain tanpa seizin pencipta tidak diperkenankan untuk menggunakan. Hak cipta juga memungkinkan pemilik hak cipta untuk membatasi penggunaan dan mencegah penggunaan suatu ciptaan tanpa izin. Tujuan diterbitkannya hak cipta untuk melindungi karya cipta seseorang dari penggunaan yang tidak sah dan memberikan penghargaan bagi pencipta atas hasil karyanya. Dengan adanya hak cipta, pembuat karya memiliki hak eksklusif untuk mengontrol bagaimana karya tersebut digunakan, didistribusikan, atau dimodifikasi. Selain itu, tujuannya agar mendorong inovasi dan kreativitas, memberikan keuntungan finansial, mencegah penyalahgunaan karya seperti penyalinan, pengeditan, atau distribusi tanpa izin dari pencipta atau pemilik. Cara mengetahui karya atau ciptaan yang termasuk ke dalam hak cipta. Yang pertama, periksa daftar objek hak cipta. Menurut pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, objek atau ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain seperti buku, seni musik, seni lukisan, seni tari, seni teater, peta, seni motif, dan karya sejenisnya, fotografi, sinematografi, program komputer, basis data, alat peraga, alat terjemahan, adaptasi, atau modifikasi karya cipta lainnya. Periksa sertifikat hak cipta. Sertifikat hak cipta dapat ditemukan pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Peraturan-peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta juga dapat digunakan sebagai acuan. Contoh pelanggaran hak cipta di dunia perpustakaan, akademik, maupun masyarakat luas. Yang pertama, dari Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri, mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak atau pembajakan. Pelanggaran berupa pembajakan banyak ditemui di kalangan akademis yang berintelektual. Bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara membuat tanpa izin pencipta.
pencegahan pelanggaran hak cipta di dunia perpustakaan, akademik maupun masyarakat luas. Pendaftaran karya. Mendaftarkan karya cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Pemahaman hukum. Memahami Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Lisensi dan perjanjian. Jika pencipta mendistribusikan karyanya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya tersebut, penting untuk menyusun perjanjian lisensi yang jelas. Tips untuk menghindari pelanggaran adalah hak cipta. Yang pertama, hindari penyalahgunaan. Jangan menyalin, mengubah, atau membagikan karya tanpa seizin dari penciptanya. Kedua, selalu verifikasi pencipta karya yang digunakan. Ketiga, jika menggunakan gambar, pilihlah gambar yang tidak memiliki hak cipta atau memiliki lisensi yang jelas. Yang keempat, ada selalu mencantumkan sumber yang digunakan untuk menghormati hak cipta. Pencegahan pelanggaran hak cipta di dunia perpustakaan dan akademik. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan seperti mengadakan seminar, lokakarya mengenai hak cipta. Yang kedua, penggunaan teknologi seperti Digital Right Management atau DRM untuk melindungi karya digital. Yang ketiga, pemantauan dan keamanan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta. Yang keempat, kebijakan institusional dengan menyusun kebijakan yang jelas mengenai penggunaan materi hak cipta. Yang kelima, kerjasama dengan pemegang hak dengan membangun komunikasi yang baik dengan pencipta dan penerbit. Yang keenam, penegakan hukum seperti pelaporan pelanggaran, kerjasama dengan otoritas, dan mengambil tindakan hukum. Pendaftaran hak cipta. Untuk info lebih lengkap, cek link ini ya. Masa perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta sampai dengan 70 tahun. Program komputer memiliki masa perlindungan hak cipta 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Pelaku memiliki masa perlindungan hak cipta selama 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Produser rekaman memiliki masa perlindungan hak cipta selama 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Lembaga penyiaran memiliki masa perlindungan hak cipta selama 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Sanksi pelanggaran hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi pidana pelanggaran hak cipta ekonomi diatur pada pasal 113 yang menyatakan bahwa pelanggar hak cipta yang memperbanyak, mendistribusikan, dan memperdagangkan karya tanpa izin pemilik hak dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Pelanggaran hak moral. Pelanggaran hak moral juga dapat dikenakan sanksi pidana. Hak moral berkaitan dengan pengakuan atas nama pencipta, distorsi, mutilasi, atau modifikasi karya yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Sanksi perdata. Pemilik hak cipta yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Pelanggar bisa diminta membayar ganti rugi finansial serta mengembalikan keuntungan yang diperoleh dari pelanggar tersebut.
Gugatan juga dapat mencakup penghentian penggunaan atau distribusi karya yang melanggar hak cipta. Pentingnya edukasi hak cipta adalah agar masyarakat, terutama pustakawan, memiliki pemahaman yang baik tentang aturan hak cipta dan mampu menghindari pelanggaran hak cipta yang sering terjadi tanpa disadari. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan perpustakaan yang lebih dihormati, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta orang lain, dan mendorong kepatuhan terhadap aturan hak cipta di masyarakat luas.